sangat cocok sudah menyandang dua gelar itu, hidup dan mati. Karena setiap saat manusia merasakan hidup dan matinya. Setiap saat manusia mati, hidup, mati, hidup. Setiap hembusan nafas, manusia menghembuskan nafas kehidupan, kematian, dan menarik nafas kehidupan. Jadi ketika kita tarik nafas, ini adalah nafas kehidupan. Ketika kita keluarkan, ini adalah nafas kematian. Kemudian hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Seperti itu setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Pemirsa yang budiman dan saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini Teras Kehidupan akan menyajikan tema video yang bertajuk hidup dan mati. Bagaimana sih kebenaran hidup itu dan bagaimana kebenaran tentang mati itu. Mari kita kupas bersama, mari kita luaskan bersama. Karena ilmunya Allah itu memang sangatlah luas. 7 petala langit dan 7 petala bumi. 7 lapis Al-Quran. Semuanya serba 7, 7, dan 7. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Hidup, kenapa kita disebut hidup? Kenapa manusia disebut hidup? Karena ada yang menghidupkan. Dan siapa sih sebenarnya hidup itu? Dan siapa yang sebenarnya yang menghidupkan itu? Hidup itu ada pada diri makhluk, nyata pada diri makhluk. Dan yang menghidupkan itulah yang disebut rahasia. Dialah yang disebut perbendaharaan tersembunyi. Dialah yang mengatur, dialah yang menguasai seluruh yang hidup di alam semesta ini. Dan mati itu sebenarnya bagaimana? Siapa sebenarnya yang mati? Yang mati adalah diri kita. Karena diri kita memang sifatnya mati. Karena diri kita memang tidak akan pernah hidup tanpa dihidupkan. Jadi kebenaran tentang diri kita adalah mati. Dan yang hidup itu sebenarnya adalah dialah yang rahasia itu sendiri. Dialah perbendaharaan tersembunyi itu sendiri. Dialah yang hidup, dialah yang kekal, dialah yang abadi. Jadi hakikat daripada manusia adalah mati. Yang hidup adalah dia yang tersembunyi. Dia yang hanya tampak dan nyata melalui makhluk-makhluknya, melalui hamba-hambanya. Dan paling nyatanya ada pada manusia hidup itu. Dan mati pun nyatanya ada pada manusia. Jadi hidup dan mati itu ada pada manusia. Manusia menyandang dua gelar. Gelar hidup, gelar mati. Kenapa manusia bisa menyandang dua gelar? Ya, karena manusia dikatakan kamil. Manusia dikatakan kamil, dikatakan sempurna. Paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Malaikat dikatakan mulia, namun masih kalah mulia dan kalah sempurna pada manusia. Karena manusia adalah rahasianya Tuhan itu sendiri. Atau rahasianya yang punya rahasia itu sendiri. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Aku adalah rahasiamu dan rahasiaku ada pada dirimu. Jadi manusia itu, insan itu adalah rahasiaku. Dan aku adalah rahasianya insan, katanya Allah. Jadi beruntunglah kita diturunkan ke bumi ini menjadi manusia. Karena kita menyandang gelar kesempurnaan. Jadi untuk lebih sempurna lagi harus bagaimana? Harus mukamil. Dan untuk mukamil bagaimana? Caranya adalah mengenal dirimu sendiri. Jadi mengenal dirimu sendiri, mengenal dirimu yang pribadi, dirimu yang terperi, dirimu yang sejati. Barulah engkau bisa disebut mukamil. Dan tidak cukup sampai di situ, masih banyak perjalanan-perjalanan yang harus dilalui di dalamnya.
Banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati. Barulah kesempurnaan hidup itu benar-benar hak dan nyata bisa kita saksikan dalam setiap saat. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia diberi gelar dua gelar, yaitu antara hidup dan mati. Yang mati juga adalah diri kita, karena kita hanya sekedar dihidupkan. Dan yang sebenar-benarnya hidup adalah diri itu sendiri. Yang disebut diri itu, dia yang laisa kamitslihi syai'un, dia yang bukan sesuatu. Dia yang tidak berhuruf dan tidak berupa, tidak berwarna. Dialah yang hidup itu sendiri, dan yang maha hidup itu sendiri. Sebenarnya manusia sangat cocok sudah menyandang dua gelar itu, hidup dan mati. Karena setiap saat manusia merasakan hidup dan matinya. Setiap saat manusia mati, hidup, mati, hidup. Setiap hembusan nafas, manusia menghembuskan nafas kehidupan, kematian, dan menarik nafas kehidupan. Jadi ketika kita tarik nafas, ini adalah nafas kehidupan. Ketika kita keluarkan, ini adalah nafas kematian. Kemudian hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Seperti itu setiap saat. Namun ya memang jarang yang mau menyadari akan hal ini. Hanya orang-orang yang mampu mengenali dirinya sendiri dan mampu mengintrospeksi dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang bisa melihat dirinya sendiri. Dia bisa menyaksikan seluruh pergerakan yang ada di dalam dirinya ataupun di luar dirinya sendiri. Setiap saat dia bersaksi kepada Ilahi Robbi, kepada Tuhannya, kepada Rob semesta alam itu sendiri. Setiap saat dia tidak pernah putus bersaksi. Dan setiap saat dia pun menjadi pelaku. Pelaku kehidupan, pelaku kematian. Karena hakikatnya manusia itu antara hidup dan mati. Dia hidupnya dihidupkan, matinya dimatikan. Itulah manusia. Walaupun manusia menyandang gelar kesempurnaan, namun manusia juga punya kelemahan. Kelemahannya ya ada pada dirinya sendiri. Karena baik dan buruk itu memang selalu berpasang-pasangan. Ada hidup, ada mati, ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Barulah alam semesta ini bisa seimbang. Karena tanpa kedua-duanya ini, tidak akan ada alam semesta ini. Jadi, tidak akan ada Musa tanpa Fir'aun. Tidak akan ada Musa tanpa Fir'aun. Tidak akan ada Ibrahim tanpa Namrud. Tidak akan ada Muhammad tanpa Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi semuanya serba seimbang. Kenapa harus ada baik dan ada buruk? Kenapa harus ada hidup, ada mati? Itulah keseimbangan, saudaraku. Keseimbangan alam semesta ini. Karena dari kebaikan melahirkan yang lebih baik lagi. Di dalamnya kebaikan ada sisi tidak baiknya juga. Dan di dalamnya keburukan ada sisi baiknya. Contoh, bahwasanya keburukan itu menghasilkan kebaikan. Kita bersyukur dengan adanya pencuri, dengan adanya perampok, dengan adanya penjahat. Kenapa? Kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur, saudaraku. Dikarenakan akan melahirkan pekerjaan di alam semesta ini. Akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baru, akan bermunculan dimensi-dimensi baru dalam kehidupan. Maka terciptalah keamanan untuk mengamankan dari pencurian, perampokan. Maka adalah polisi. Banyak instansi-instansi yang dibangun dengan adanya keburukan. Ini hanya sekedar satu contoh saja. Contoh-contoh yang lain banyak. Beruntung ada maling. Kalau nggak ada maling, sepeda-sepeda bisa di jalan-jalan. Sapi-sapi bisa berkeliaran kemana-mana. Tapi dengan adanya maling, sapi dikandangin. Sepeda motor, mobil dimasukin ke dalam rumah masing-masing.
Jadinya rapi, jalanan jadi rapi, tidak semeraut. Untung. Coba kalau nggak ada, bisa di mana-mana tuh, kocar-kacir. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan takut dengan kematian, saudaraku. Karena kematian itu bagi yang mengetahuinya sangatlah indah. Karena kematian itu awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Jadi kematian adalah awal yang indah dari kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Dari kehidupan yang nyata-nyata, benar-benar nyata hidup. Tanpa adanya rantai yang mengikat. Atau disebut juga dengan pernikahan dengan Tuhannya. Karena ruh ini adalah ruh semesta. Ruh ini adalah ruh ilahi, maka akan kembali pada ilahi. Dia akan kembali pada yang abadi. Dia akan kembali pada yang kekal. Tentunya ruh-ruh yang sudah kudus. Ruh-ruh yang sudah disucikan. Dan sudah mendapatkan izin semenjak hidupnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau padaku. Kata Allah seperti itu, saudaraku. Orang-orang yang tenang jiwanya, tenang ruhaninya, tenang hatinya, tenang pikirannya, tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa ragu-ragu dalam menjalani kehidupannya. Itulah yang disebut orang-orang yang tenang jiwanya, maka dia dipanggil duluan oleh Allah. Ruhnya sudah bolak-balik, keluar dan masuk, menghadap tuannya, menghadap empunya, menghadap pemiliknya. Tubuhnya di dunia, tapi ruhaninya sudah kembali, saudaraku. Itulah orang-orang yang dicintai oleh kekasihnya. Manusia-manusia yang sudah menjadi sirnya Tuhan, yang sudah menjadi insan. Terkadang di dunia terbalik, ada yang takut dengan kehidupan, dan sangat banyak yang takut dengan kematian. Padahal kematian itu sesuatu yang terindah, pernikahan abadi dengan Tuhan. Karena itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Banyak yang bertanya, setelah mati kita akan kemana, katanya. Mau kemana? Kita tidak akan pernah kemana-mana. Kita hanya di sini saat ini. Kita di sini tidak akan pernah kemana-mana. Karena Allah adanya di sini saat ini, detik ini. Jadi yang asalnya dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Sedangkan Allah itu adanya di sini saat ini. Maka dia tidak akan pernah kemana-mana. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Hidup dan mati, kebenaran daripada hidup dan mati, itu adalah miliknya semata. Manusia hanya ditugaskan untuk menjalaninya, menjalani kehidupan itu dan menjalani kematian itu. Maka mati sebelum mati. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah padaku. Disuruh kembali oleh Allah. Jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai akan berterbangan kembali kepada ilahi Rabbi. Bagaimana untuk tenang? Ya harus kenal diri. Apakah sudah cukup dengan kenal diri? Tidak. Lakukan pembersihan diri. Setelah kenal diri, lakukan pembersihan diri. Agar diri ini tersucikan. Setelah suci barulah akan dipanggil. Irji'i, kata Allah. Kembalilah padaku. Maka jiwa-jiwa yang tenang itu akan kembali kepada ilahi Rabbi, kepada Robnya, kepada penciptanya. Jangan takut mati, jangan takut hidup.
Orang kenapa banyak yang bunuh diri? Karena dia takut dengan kehidupan. Dia merasa menyesal dengan kehidupan. Padahal hidup ini anugerah terindah yang pernah ada. Suatu keberuntungan kita diciptakan sebagai manusia. Sebagai hamba-hambanya Tuhan itu sendiri. Sebagai hamba-hambanya Ilahi Rabbi itu sendiri. Keuntungan yang sangat besar. Bukan suatu kerugian. Kenapa kita harus bunuh diri? Jadi ada orang yang takut hidup, ada orang yang takut mati. Kenapa harus takut mati? Kenapa harus takut hidup? Kedua-duanya tidak perlu ditakutkan. Kematian adalah pernikahan terindah dengan Ilahi Rabbi. Dan kehidupan adalah anugerah terindah dari Ilahi Rabbi. Jadi dua-duanya sama-sama tidak perlu ditakutkan. Tetapi kita sambut kehadirannya dengan tangan terbuka, dengan dada yang lebar, dengan senyuman yang luar biasa, dengan cinta dan kasih yang luar biasa. Karena semua itu datang daripadanya. Kenapa Allah sampai berkata, celakalah orang yang sholat, dan neraka wilah tempatnya orang yang sholat. Kenapa? Ya, karena dia tidak pernah menghadirkan Allah dalam hidupnya. Jangankan menyambut kehadirannya, menghadirkan Allah saja tidak. Sambutlah kehadirannya yang setiap saat menghiasi hidup ini. Karena yang sebenar-benarnya hidup yang menghiasi kehidupan ini adalah dia sendiri. Dan yang mematikan hidup itu adalah dia sendiri. Ketika waktunya tubuh ini sudah tidak dipakai, maka ya harus ditaruh. Ketika wayang itu sudah tidak mau dipakai, ya sudah ditaruh. Ketika waktunya main, ya konser. Seperti itu, saudaraku. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan dan kematian itu sendiri. Karena itu semuanya adalah anugerah terindah. Mutu qabla antal mut, sampai Allah bilang seperti itu. Matilah engkau sebelum mati. Belajar mati sebelum mati. Talkin-talkin di atas kuburan. Itu dikumandangkan terus menerus. Tetapi kita tidak pernah mau mencarinya. Apa maksud dari semua itu? Kita disuruh belajar mati oleh Allah. Belajar mati sebelum mati. Ini Allah langsung yang memerintahkan. Supaya apa? Supaya kita tidak ketakutan dengan kematian itu sendiri. Supaya kita tahu rahasia di balik kematian itu sendiri. Bahwa di sebalik kematian itu sendiri ada keindahan yang tak terhingga. Bahwa di sebalik kematian itu ada kehidupan yang sangat-sangat abadan abidun, luar biasa. Begitu indahnya, begitu luar biasanya. Namun kita selalu terjebak dengan hal-hal duniawi yang hanya semu, yang hanya sesaat, yang hanya hiasan-hiasan palsu belaka, fata morgana. Dari itu mari kita gembleng diri kita. Mari kita terus belajar, saudaraku. Mari kita terus melatih diri untuk mengenali diri dan lebih dalam masuk ke dalam diri, supaya kita bisa tahu diri dan bisa membersihkan diri ini untuk bertajalli, berliko, berjumpa. Lalu kemudian nikmatilah perjumpaan-perjumpaan itu. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Saya tidak pernah panjang-panjang dalam membuat video. Video yang saya bikin memang selalu pendek. Tentunya agar mudah untuk dicerna, agar mudah untuk dimengerti. Terima kasih yang sudah mampir. Tonton video ini sampai dengan selesai. Tonton video ini sampai dengan selesai. Kalau perlu diulang-ulang, saudaraku. Agar jenengan semuanya mengerti dan lebih memahami lagi. Terima kasih saya ucapkan buat jenengan semuanya. Berbahagialah selalu. Sejahteralah selalu. Seluruh isi alam semesta.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.